Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam kondisi sehat ya, karena di kondisi yang sekarang ini pertanyaan sehat itu sudah jadi bukan basa-basi lagi ya, karena emang semuanya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, ya kan? Oke, mungkin langsung saja ya. Saya tidak akan lama-lama dalam bercerita, tapi materi hari ini adalah saya diminta untuk menyampaikan tentang gimana menentukan ide bisnis kreatif dan cara menjadi wirausaha mandiri dan juga KBMI ya. Nah, saya akan berbicara mungkin di dengan model storytelling ya, karena semua yang saya dapatkan dan saya alami itu memang basic dari pengalaman ya, bukan teori. Jadi mungkin nanti saya akan awali dengan story saya berbisnis, dan dari situ teman-teman juga sudah bisa mengambil sebenarnya sepenting apa sih ide dan bagaimana cara menentukannya dan lain-lain gitu ya. Nah, oke, Bismillah, perkenalkan nama saya Ari Gunawan, teman-teman. Tadi sudah dikenalkan oleh MC ya. Saya seorang pengusaha. Saya kelahiran 99 ya. Mungkin kita ada yang seumuran juga di sini ya. Oke, sekarang saya sedang menempuh pendidikan magister di Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya. Oke, mohon maaf tadi agak batuk ya. Nah, ini kalau mau berkontak sama saya di email saya arigunawan96@gmail.com, atau nanti bisa main-main ke Instagram ya di ari.gunawan.id ya teman-teman. Kita feel free aja to share anything ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi utama, yaitu ideating ya, atau pembentukan ide ya. Nah, isi materi saya kali ini adalah sebenarnya tentang ideating the business and execute ya. Saya nggak mau teman-teman itu cuma bisa punya ide tapi nggak bisa eksekusi gitu ya. Jadi nanti saya akan membagikan cerita saya bagaimana saya mengeksekusi semua bisnis saya gitu. Nah, eh, yang pertama yang harus diperhatikan teman-teman ketika teman-teman mau membangun sebuah bisnis ya, itu memang harus yang pasti eh, punya value ya, punya value for entrepreneurs for unlimited ideas. Kenapa? Kenapa? Karena ketika kita punya value yang kita pegang, atau ketika kita punya tujuan yang kita pegang, itu nanti pengembangan idenya akan bervariasi dan bahkan nggak terbatas gitu. Kenapa? Karena memang cukup apa ya, cukup luas sebenarnya. Jadi atau seorang pengusaha itu seharusnya punya pola pikir atau punya cara berpikir dengan T-shapes model ya, di mana T-shapes ini adalah kombinasi ya antara I-shape dan generalist. Jadi I-shape ini yang ini di mana dia jago banget di satu hal ya, tapi dia tidak mau menguasain yang lain. Dan generalis nih yang atas ya, jadi capable in a lot of things but not expert in any. Jadi dia nggak terlalu, dia suka banyak hal, dia bisa banyak hal tapi nggak terlalu expert. Nah, ketika itu digabung di jadi satu, T-shape namanya, itu dia akan bisa di segala hal, dan ada satu yang dia jago banget gitu loh. Nah, kenapa seperti itu? Karena di entrepreneurs sebenarnya ketika kita mengembangkan sebuah bisnis ya, nggak langsung satu bisnis model itu bisa langsung sesuai atau fit dengan pasar gitu kan. Kadang kita bisnis itu soalnya nggak sesuai sama masalah ada yang di lapangan ya. Kadang kita juga menyesuaikan apa yang kita bisa, apa yang kita suka bahkan gitu ya. Nah, eh, jadi sangat penting ya pola pikir T-shapes ini untuk seorang pengusaha ya. Jadi teman-teman, eh, yang pertama teman-teman harus punya value yang teman-teman pegang gitu. Value apa sih yang dimaksud value di sini? Value itu adalah eh, nilai-nilai atau visi yang teman-teman pegang ketika membangun bisnis. Value saya itu ada di bidang pertanian dan juga pendidikan memang. Jadi disitulah saya mengabdi dan mengembangkan diri ya. Pastilah ada story di baliknya kenapa saya bisa menentukan value itu, dan menentukan value itu it's about journey juga sih teman-teman. Jadi ada tahapan panjang di sana
untuk bisa menemukan itu. Dan saya dulu cara menemukannya adalah saya mencoba banyak hal memang. Saya mencoba banyak hal dari berbagai bidang dan saya jatuh cinta di 2 bidang ini, gitu. Karena emang ketika saya diberitahu mentor saya, ketika kamu mau tahu apa yang kamu suka atau value kamu, kamu harus ngerasain dulu apa yang nggak kamu suka, gitu. Jadi harus tahu dulu dan harus mencoba banyak hal dulu. Nah, setelah kamu tahu value-nya, kamu baru harus tahu yang namanya T-shape ini. Jadi ketika kamu sudah tahu value-nya, misalnya pertanian ya, kamu expert pertaniannya di mananya gitu kan. Nah nanti tapi tetap harus generalis ya. Jadi ada expertnya, ada generalisnya digabung gitu. Kenapa? Karena ketika kamu cuman fokus di satu hal, nggak bisa mengembangkan opportunity atau bisnis lain nanti. Padahal life is about opportunity ya akhirnya.